Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Dan kita bersyukur juga kita dapat bertemu lagi di Renungan 79 ini. Dan renungan saat ini saya akan ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sesuai dengan bacaan hari ini, sudah sampai pada pasal yang ke-7 dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-9. Dan saya akan bacakan berkata demikian. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan ini saya beri judul petunjuk hidup. Petunjuk hidup adalah suatu petunjuk yang memberitahukan kemana seharusnya kita melangkah atau kemana seharusnya kita bertindak di dalam dunia ini. Manusia mungkin saja menemukan kebenaran dengan akalnya, tetapi akal bukanlah petunjuk yang aman dan selalu benar untuk menunjukkan jalan yang benar itu. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mulai dari pilihan yang kecil, seperti dalam hal kita memilih makanan apa yang akan kita makan, bahkan pakaian apa yang harus kita pakai, dan lain-lain. Bahkan sampai pada pilihan yang akan menentukan masa depan kita, seperti dalam hal kita memilih sekolah, pekerjaan, dan pasangan hidup, bahkan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat apa yang Yesus ajarkan di dalam pasal yang ke-7 ini, di mana Yesus menyampaikan ajaran-ajarannya dengan memberikan dua pilihan yang begitu nyata, seperti yang dicatat dalam pasal yang ke-7 ini, ayatnya yang ke-12, seperti yang sudah kita baca tadi, sampai ayatnya yang ke-14 tentang jalan. Dan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20 tentang pohon. Dan ayatnya yang ke-24 sampai 27 tentang dasar bangunan. Tetapi saat ini yang akan kita renungkan dan pelajari adalah bagaimana Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan petunjuk hidup bagi kita untuk supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar, untuk supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar itu. Sebab dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, di sana berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu sebabnya di sini Yesus mengajarkan supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, agar supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah melangkah dan bertindak. Tentunya yang pertama-tama adalah supaya kita tidak salah melangkah dan bertindak adalah kita hidup dengan percaya dan mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 juga di sana ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, kalau kita membaca di sana dikatakan
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita mau percaya dan mengasihi Tuhan. Dan dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak salah melangkah dan bertindak dalam dunia ini adalah kita hidup dalam kasih dengan orang lain. Di ayatnya yang ke-12 di sana, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua ini adalah ayat yang ke-12 ini adalah merupakan kesimpulan daripada apa yang Yesus ajarkan di pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-7, di mana Yesus menekankan dan menunjukkan tentang bersosialisasi atau tentang hubungan di antara sesama manusia. Karena apa? Karena kita hidup dalam dunia ini tidak seorang diri saja. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama orang lain bagi Yesus itu sangat penting. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan itu Tuhanlah yang ciptakan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan manusia cenderung untuk membatasi diri dengan orang lain atau bersosialisasi. Kenapa? Karena mungkin takut dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak orang menjadi takut, tidak tenang, khawatir, dan tidak merasa damai, sehingga menutup diri. Mereka tidak mau tahu dengan orang lain atau keadaan yang ada di sekitarnya. Tetapi buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menunjukkan kepada kita jalan kehidupan itu adalah kita mau hidup di dalam kasih dengan orang lain. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39 di sana dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan karena itu hukum yang kedua. Dan ini adalah prinsip keseimbangan hidup yang ditunjukkan Yesus buat kita. Dan yang ketiga adalah di sini kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menganjurkan, Tuhan menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk masuk melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Agar supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah bertindak. Kenapa? Kepada pintu yang sesak, pintu yang sempit. Pintu yang sempit ini adalah prinsip kerajaan sorga. Jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Kenapa sempit? Kalau kita melihat jalan yang lebar itu, jalan yang tidak ada hambatan, jalan yang tidak ada tantangan, berjalan dengan mulus, tidak ada hambatan dan aturan-aturannya sedikit, bahkan membuat orang bebas untuk bergerak. Tetapi sangat berbahaya, seperti kita tahu bersama jalan tol. Tapi jalan yang, kalau kita melihat jalan yang sempit, banyak aturan, dan kita tidak bebas untuk bergerak. Tidak ada banyak, tetapi ada banyak petunjuk arah, sebab
petunjuk arah sehingga kita tidak mudah untuk tersesat. Kita tidak mudah untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Tetapi kita harus mengikuti aturan yang kita harus mengikuti setiap petunjuk yang ditunjukkan kepada kita. Itu sebabnya Yesus berkata lewat firman Tuhan ini, Yesus menunjukkan dan menyuruh untuk kita masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, kita berjalan sesuai dengan petunjuk. Untuk apa? Supaya kita sampai kepada jalan yang benar itu. Tuhan menyuruh kita tidak untuk melihat kepada jalan yang sempit itu, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk masuk. Memang jalan yang sempit itu tidak enak. Ada banyak tantangan, tetapi percayalah ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali tantangan masalah dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi petunjuk kita untuk kita dapat berjalan sesuai dengan petunjuk kehidupan yang Tuhan beri buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Kita tidak perlu gelisah, tetapi biarlah kita mau terus masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena pintu yang sesak itu berbicara tentang jalan kehendak Tuhan, jalan rencananya Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Karena jalan Tuhan dikatakan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 adalah jalan Tuhan adalah penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hadapi hari-hari ini dalam kita mengiring Tuhan, kita berjalan, biarlah kita mau terus mengikuti petunjuk kehidupan yang daripada Tuhan ini. Puji Tuhan, sampai di sini renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga buat firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami untuk kami tetap berjalan di jalan yang benar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, dimanapun umat-umat berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang akan terus menuntun kami, menunjukkan jalan-jalan-Mu yang benar itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.